Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah kita masih diberi kesempatan sampai pagi hari ini untuk melaksanakan berbagai amaliyah, melaksanakan berbagai aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas ini semuanya mengacu pada satu tujuan, yakni mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hanya memiliki makna na'budu ilallah, beribadah kepada Allah. Semua yang kita lakukan harus menuju kepada satu titik ketauhidan. Semakin hari semakin yakin, semakin hari semakin meningkat keyakinan kita, keimanan kita bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Jadilah orang yang baik, orang yang baik menurut Allah. Lil muhsinina hudaw wa rahmatan lil muslimina. Siapa yang tidak mau diberikan petunjuk dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang muhsin, mereka yang suka berbuat kebajikan, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas shalah, kemarin sudah kita bahas, itu orang berbuat baik yang bagaimana. Alladzina yuqimunas shalah, itu orang-orang yang mendirikan sholat, termasuk khusyuk di dalam sholat. Wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat. Zakat bisa jadi mengeluarkan sesuatu, bahkan bisa jadi mengeluarkan barang lah kalau dianggap seperti itu. Zakat memang hak orang lain yang ada dalam kita. Kalau secara global kan zakat, infak, dan sedekah. Cuman kalau infak dan sedekah itu tidak ada batasan, itu lebih baik lagi. Nah, kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat? Kadang-kadang kan kita itu ini pendekatan yang mudah untuk dirasakan oleh kita. Kadang-kadang kita lupa kenikmatan itu, ada kenikmatan yang bisa didapatkan ketika kita membuang, nggak dirasakan gitu. Ada nggak di antara kita? Ada nggak di antara kita yang mau tidak bisa BAB gitu ya, membuang sampah yang ada dalam perut kita? Ada nggak? Nggak ada. Pasti di dunia ini semua yang hidup pasti akan mengeluarkan sampah, ya. Membuang air besar sering kita katakan. Ada nggak? Dan itu adalah nikmat. Ketika membuang sesuatu itu kenikmatan yang luar biasa. Bukan hanya ketika kita makan, minum, tapi ketika kita mengeluarkan kotoran di dalam tubuh kita, itu juga kenikmatan. Jadi berapa persen sih yang dipakai oleh tubuh kita dari satu piring nasi yang kita makan? Itu sedikit sekali. Diambil oleh tubuh kita itu hanya saripatinya saja, hanya yang diperlukan oleh kita saja. Nah, ketika kita membuang sisa-sisa itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan tiap hari itu membuat kita itu kerjaannya membuang sampah, betul nggak? Keringat dibuang, terus kemudian apa lagi? Ingus itu membuang sampah, kencing, BAB itu semuanya membuang sampah menurut kita. Tapi bisa jadi sampah itu sangat bermanfaat bagi makhluk Allah yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat sistem yang terjadi di alam dunia itu begitu sempurna, sehingga
satu makhluk dengan makhluk yang lain itu sangat berkaitan. Sering sekali kita melupakan, tahu nggak rayap? Rayap yang suka merayap, rayap ya, binatang yang kecil yang suka menggigit kayu, gitu ya. Kalau dilihat sepintas itu rayap, dan orang melihatnya itu justru menjadi binatang yang memang merugikan gitu. Karena apa? Karena memakan kayu. Padahal rayap itu berfungsi yang luar biasa. Kenapa? Bagaimana itu kayu bisa hancur? Ya, sisa-sisa kayu bisa hancur kalau Allah tidak menciptakan binatang-binatang yang bisa menggerogoti kayu tersebut. Nah, ini adalah ya memang sunatullah. Allah sudah menciptakan makhluk satu dengan makhluk-makhluk yang lainnya itu berkaitan. Bayangkan kalau tubuh kita tidak bisa dimakan oleh binatang yang lain, berarti kan kalau kita dikubur masih utuh, masih banyak mayat-mayat, baik mayat manusia ataupun binatang yang sudah mati. Jadi Allah itu sudah membuat kita, seharusnya membuat mata kita terbuka sehingga kita mengatakan kalimat takbir, Allahu Akbar. Maka ketika Allah menyuruh kepada kita untuk menunaikan zakat, untuk mendirikan sholat, maka sepatutnya kita taat kepadanya karena Allah sudah memberikan segala hal yang memang diperlukan oleh kita, termasuk itu tadi, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita supaya kita ingat terus supaya kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang muhsin, yang ihsan. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Jadi mereka yang betul-betul yakin adanya hari akhirat. Akan hati-hati manusia yang suka melakukan mengingat bahwa kehidupan yang paling akhir itu adalah kehidupan akhirat. Yakin sekali orang itu bahwa kehidupan yang paling akhir itu bahwa adalah hari akhir, di mana di sana kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, orang yang muhsin, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan selalu yakin adanya hari akhirat, sehingga dia setiap langkah dan setiap kegiatan ini dipertimbangkan. Bahkan kemarin sudah kita ulas ya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang mampu, orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang sia-sia, baik perbuatan maupun perkataan. Nah, mereka ini yang memiliki ciri pertama adalah yuqimuna sholah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, wahum, dan mereka yang yakin adanya akhirat. Nah, oleh Allah itu akan diberi petunjuk, ulaika ala hudam mir rabbihim. Allah akan menunjukkan kepada mereka, atas mereka lah petunjuk dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ulaika humul muflihun, dan mereka itulah akan mendapatkan kemenangan. Siapa? Yaitu tadi orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang di dalam dirinya ketika hidupnya selalu yakin adanya hari akhirat. Mau nggak? Mudah ya. Cuman mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan ingat adanya hari akhirat. Wa ulaika humul muflihun, bagi mereka humul muflihun, mereka itu akan mendapatkan kemenangan. Nah, mudah-mudahan kita semua setiap aktivitas yang kita lakukan
adalah untuk mendapatkan kemenangan yang betul-betul kemenangan menurut Allah Subhanahu wa taala. Menang melawan godaan setan, menang melawan hawa nafsu ya, yang selalu menggoda kita dan selalu ingin melakukan sesuatu yang justru malah tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada kehidupan yang terakhir, yaitu kehidupan akhirat, di mana semua perbuatan yang dilakukan oleh kita selama hidup di dunia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka dari itu, sepatutnya lah setiap pikiran kita, setiap langkah kita, setiap ucap kita harus dipertimbangkan apakah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan, untuk melakukan dan untuk memikirkan itu semua. Baik, kita lanjutkan tadarus pada pertemuan kali ini. Masih surat Al-Baqarah. Surat kedua Al-Baqarah itu sapi betina, halaman 32 ya. Mulai dari 203, ayat 203. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'azzala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhar fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'zibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu
لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما
anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca beberapa isi Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan barusan memberikan manfaat bagi kita, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan efek kepada kita ketika kita sudah membaca Al-Quran, efek sehat, efek tenang, memberikan ketenangan dalam hati kita, dalam menghadapi segala persoalan yang ada di hadapan kita. Masalah bukan berarti harus ditinggalkan, tapi harus dihadapi, dan kita akan mendapatkan pahala ketika kita mencari solusi dengan cara yang Rasul contohkan dan Allah perintahkan dan Allah pandu melalui wahyunya, ini Al-Quranul Karim yang secara rutin kita baca. Itu saja untuk pertemuan kegiatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan jangan lupa untuk membaca terjemah dan maknanya, tafsirnya. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.